Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, dulur-dulur. Berjumpa kembali dengan saya yang membahas tentang seputar ternak, seputar kambing ya, teman-teman, dulur-dulur semuanya. Oke, teman-teman, dulur semuanya, salam ternak, salam ngarit. Sore ini saya habis mengasih pakan ke kambing-kambing saya. Ini jam setengah 4 ya. Tadi saya memberi kambing-kambing saya pakan jam 3 karena kebiasaan saya memberi pakan kambing saya 2 kali, pagi dan sore. Pagi jam 6 sampai jam 7 sebelum kerja, dan sore hari jam 3 sampai jam 4. Nanti senggang waktunya, kalau ada waktu jam berapa baru saya mengasih pakan ke kambing-kambing saya. Akan tetapi kalau terlalu sore, bahkan mungkin terlambat, ya kambingnya cerewetnya minta ampun, kambing berteriak-teriak tidak karuan. Oke teman-teman, ngomong-ngomong soal kambing, soal ternak, saya akan sedikit berbagi pengalaman ya teman-teman, dulur-dulur. Ini murni pengalaman saya sendiri tentang saya dulu memulai ternak kambing ya. Ternak kambing sampai saat ini sekitar kurang lebih hampir 2 tahun ya. Kalau tidak salah sekitar 21 bulan atau 22 bulan saya mau ngingu kambing atau ternak kambing. Mengapa saya berbagi pengalaman ya teman-teman? Mungkin nanti bisa untuk edukasi teman-teman, bisa untuk pengalaman teman-teman dulur-dulur yang mau ternak kambing, yang mau memulai ngingu kambingnya. Mungkin teman-teman bisa menyimak video saya kali ini nanti. Dan juga mungkin untuk teman-teman yang belum punya kerjaan, yang tidak punya kerjaan dan bingung mau kerja apa, tidak punya penghasilan, mungkin ya mohon maaf ya, mohon maaf sebelumnya, teman-teman bisa coba ternak kambing. Karena ternak kambing itu dengan modal sedikit saja teman-teman sudah bisa memulainya. Mungkin kalau teman-teman sudah punya kandang, kita tidak punya modal pun bisa memulai ternak kambing ya. Kita membuat kandang, kalau kita bisa membuat kandang sendiri, kita bisa membuat kandang ala kadarnya atau sederhana mungkin, yang bisa untuk satu indukan saja itu bisa ya teman-teman. Kita misalnya kita membuat kandang 1 meter kali 1,5 ke belakang, kemudian memakai seng 2 lembar. Yang penting kandangnya itu memenuhi syarat. Maksudnya kita membuat kandang itu yang panggung sekalian ya. Jadi kambing kita itu kalau hujan, kalau itu aman, walaupun di bawahnya itu tidak di plester ataupun bawahnya itu cuma ala kadarnya tanah, kalau dibuat panggung, kambing kita akan aman. Walaupun hujannya deras, nanti kambing kita aman, kambing kita tidak basah, kambing kita tidak terkena air. Karena kalau di bawah ya takutnya kambing kita nanti tergenang air ya. Misalnya cuma di bawah, nanti kalau hujan kehujanan tergenang air ya kambing kita tidak bakalan sehat. Nanti bercampur dengan urinnya, nanti bercampur dengan kohenya, ya kambing kita tidak bakalan sehat. Jadi misalnya kita membuat kandang 1 meter kali 1,5 ke belakang, kalau kita tidak punya modal, kita bisa gaduh dulu ke teman ya. Kita ke teman atau ke tetangga yang sudah punya kambing banyak, kita gaduh 1 indukan bisa, kemudian kita kasih dalam kandang. Nanti berjalannya waktu kambing kita akan minta kawin ya. Kalau kambing kita minta kawin, kita kawinkan ke tempat tetangga yang kita gadui itu, yang punya pejantan, kita kawinkan. Kemudian kita ingoni, setelah ini bulan kan kita sudah mendapatkan cempe. Nanti setelah
5 bulan mendapatkan cempe, kita rawat, kemudian nanti setelah minta kawin lagi, dan nanti setelah beranak lagi mungkin kita sudah bisa mendapatkan cempenya untuk milik kita sendiri. Dengan cempe itu kita belajar kemudian merawat cempe itu milik kita sendiri, dan lama kelamaan cempe itu akan berkembang. Kalau cempenya betina nanti dengan berjalannya waktu akan bertambah besar dan minta kawin, kemudian beranak. Akan tetapi juga semua itu harus melalui proses, ada birahi, ada nanti minta kawin, kemudian cara ngawinkan gimana, kemudian nanti kambing itu setelah kawin, setelah nanti bunting itu gimana. Nah, maka dari itu teman-teman, saya akan sedikit cerita dulu awal gara-gara saya itu di tempat kerja saya itu lagi tidak ada kerjaan atau sepi kerjaan kan. Saya mau masuk kerja terus, kalau tidak ada kerjaan kan kasihan juga untuk bosnya ya. Nah, dengan awalnya seperti itu, saya dulu mulai melirik atau mulai ada keinginan ternak kambing atau nyiu kambing. Dulu itu awalnya saya kandang tidak punya, saya itu tidak punya pengalaman sama sekali ya untuk ternak kambing. Lah saya langsung beli indukan satu, seharga kalau tidak salah dulu itu harga 1 juta. Akan tetapi indukan itu sudah pernah laktasi ya, sudah pernah produksi, sudah pernah beranak 2 kali, dan anaknya itu 2-2. Nah, saya beli indukan itu karena saya tidak punya kandang, cuma saya cencang teman-teman. Loh, kok kambing cuma saya cencang di bawah, kemudian saya kasih pakan, saya gantung. Nah, dari itu saya baru berpikir untuk membuat kandang. Kemudian saya membuat kandang sekecil mungkin, cuma bisa untuk 1 indukan ya. Kalau tidak salah dulu panjangnya 1,5, ke belakangnya malah 1,20 meter kalau nggak salah dulu itu. Lah, kambing itu saya taruh di kandang itu, saya merawat kambing itu 1 bulan. Itu kambingnya birahi teman-teman, dulu kambingnya birahi. Kemudian saya kawinkan di tempat saya membeli indukan itu, saya kawinkan, dan alhamdulillah itu kok langsung jadi ya teman-teman, langsung jadi. Dan setelah 4,5 bulan atau 5 bulan kurang 1 minggu itu indukan itu sudah melahirkan. Dan indukan itu ini ya teman-teman, ini induknya, ini 5 bulan kurang seminggu itu melahirkan. Ini melahirkan 2 ekor cempe betina, 2 ekor cempe betina. Cempenya ini teman-teman, ini cempenya yang satu, anaknya dari ini kan kembar betina-betina, yang satu ini teman-teman, yang satu ini teman-teman, yang satu ini, jadi kembar betina. Lah dulu itu juga saya itu tidak tahu kalau kambing itu kalau lahir betina sama jantan itu kan berbeda ya. Maksudnya gini, kalau lahirnya jantan kan lebih cepat untung ya, maksudnya jantan kan kalau dijual bisa 2 kali harga betina ya, bisa 2 kali harga betina. Tapi kalau betina kan murah ya. Jadi dulu saya juga tidak berpikir seperti itu ya, cuma saya senang juga kalau kambing saya itu beranak 2 ekor ya, senang begitu saja. Tetapi dengan berjalannya waktu saya juga ada pikiran, loh kalau lahirnya betina semua kan juga bisa untuk indukan juga nantinya kan, seperti itu. Nah, dengan berjalannya waktu si cempe kembar ini, betina ini umur 3 bulan saya sapeh teman-teman. Nah dari 3 bulan saya sapeh itu saya mendapatkan ilmu bahwa kalau mau kambingnya itu lahir jantan itu dikawinkan sore hari teman-teman, dikawinkan sore hari agar si indukan ini bisa lahir jantan. Nah saya juga mendapatkan ilmu seperti itu, saya kawinkan kambing saya ini sore hari sekitar jam 4 ya kalau nggak salah, dulu saya kawinkan jam 4. Nah dari saya kawinkan jam 4 itu
ternyata juga ini benar-benar kambing ini benar-benar produksi banget ya teman-teman. Begitu saya kawinkan ya langsung jadi, tidak minta kawin lagi dan langsung bunting. Dan 5 bulan saya rawat kembali, kebuntingan 5 bulan, kurang seminggu lagi melahirkan ini teman-teman. Telur-telur kambing saya ini melahirkan, dan alhamdulillah ternyata melahirkan 2 ekor cempe jantan-jantan. Jadi kembar jantan. Yang pertama itu di tempat saya lahir betina-betina, kemudian yang kedua kali lahir jantan-jantan karena saya ngawinkannya sore hari. Itu soal jantan dan betina sih memang pemberian yang maha kuasa, akan tetapi kita harus berusaha juga. Dan menurut saya apa kata orang itu ya ada benarnya juga, kalau dikawinkan sore hari itu bisa nanti menghasilkan sampai jantan itu bisa. Nah ternyata lahirlah ini teman-teman, saya kasih tahu cempenya yang jantan-jantan, ternyata ini cempe jantan yang dilahirkan 2 kali indukan itu. Ini sudah umur 6,5 bulan ini daman ini, dan ini kembar jantan. Kemudian di umuran cempe yang pertama yang kembar betina itu yang putih ini teman-teman, yang satu ini umur 6 bulan itu birahi teman-teman. Umur 6 bulan itu birahi kok, tapi kata orang kalau 6 bulan itu belum bagus untuk dikawinkan karena alat reproduksi yang ada di dalam tubuh si doroan atau cempe 6 bulan ini belum sempurna. Akan tapi saya juga dulu ngeyel juga, begitu birahi saya kawinkan. Tapi yang satu ini ternyata saya tunda ya teman-teman. Ini juga 6 bulan sudah birahi, tapi yang ini tidak saya kawinkan, saya tunda. Ternyata ini malah sampai umur 1 tahun saya kawinkan beberapa kali malah belum jadi, nggak jadi, ini malah ada masalah ini. Yang duluan yang satu kembarannya ini angkatan, tapi yang satu itu yang putih itu langsung jadi dan bunting. Dan di umuran si kambing atau duluan ini 11 bulan ini malah sudah melahirkan cempe jantan ini. Ini dulu juga saya kawinkan sore hari karena saya sudah mempraktekkannya mengawinkan sore hari, sudah melahirkan 2 ekor jantan itu saya ini mengawinkan lagi sore hari, dan ternyata juga ini melahirkan cempe jantan ini. Akan tetapi ternyata ini baru tembian atau 1 kali ini melahirkan 1 ekor cempe, karena katanya kalau pertama kali itu ya duluan itu kalau beranak baru 1 ekor ya, 1 kali, atau laktasi 2 kali itu baru 1 ekor. Kemungkinan nanti kalau pertumbuhannya si badan ini sudah besar seperti indukan yang sebelahnya itu, nanti bisa beranak 2, bisa beranak kembar. Akan tetapi kalau baru pertama kali ya seperti ini. Jadi pengalaman saya seperti itu. Ini dulu memang benar-benar pengalaman saya itu dari nol, dari 1 indukan, dan ternyata saat ini sudah menjadi 2 kandang ya teman-teman. 2 kandang, yang sebelah sini sudah ada 3 ekor. Kemudian di sini, di kandang sini juga sudah ada 3 ekor. Jadi jantannya 3, betinanya 3 sama indukan. Jadi berbagi pengalaman saya seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tidak punya kerjaan, belum punya kerjaan, tapi mohon maaf ya, kalau di tempat kerjaan teman-teman itu baru sepi ataupun kita tidak punya penghasilan, dan juga dirasa di sekitar kita ada tumbuhan atau hijauan yang bisa kita aret, teman-teman
bisa memulai ternak kambing ya teman-teman. Ternak kambing itu kalau kita mengandalkan ngarit, tidak beli maksudnya ya teman-teman. Kalau kita ya mengandalkan beli ya tidak ada untungnya ya, mohon maaf ya. Tapi kalau ada hijauan yang bisa kita arit, ada rumput liar, ada ramban yang kita bisa arit, ayo teman-teman kita mulai ternak kambing. Ternak kambing itu tidak ada ruginya teman-teman. Ternyata ternak kambing itu yang saya alami itu ternyata tidak ada ruginya. Akan tetapi juga kita harus mempunyai atau bisa memilih kambing yang pas, yang nanti bisa kita ternak. Maksudnya yang pas, kita sudah melihat atau kita sudah tahu kambing itu sudah pernah produk, sudah pernah beranak. Bahkan kalau bisa ya teman-teman, kalau bisa kambing itu sudah pernah beranak 2 ekor. Jadi kan kita cepat untungnya kalau sudah pernah beranak 2 ekor. Kalau teman-teman tidak mau spekulasi tentang nanti berhasil atau tidak, nanti takutnya nanti kambingnya majer atau gimana, teman-teman bisa memulai dengan 1 ekor jantan atau kambing yang digemukkan. Maksudnya kita tidak membeli kambing betina yang bisa kita kembang biakkan atau itu tidak. Kita membeli atau kita menggaduh kambing jantan yang masih cempe di umuran sekitar 6 bulanan. Kemudian kita belinya kalau bisa setelah hari raya Idul Adha ya teman-teman. Kita perhitungkan setelah hari raya Idul Adha kita beli atau kita nggaduh pejantan atau kambing jantan umuran 6 bulan. Kemudian kita pelihara setelah 10 bulan kurang lebih, tiba waktunya di hari raya kurban lagi, kemudian kita jual. Kita sudah mendapatkan untung dari 10 bulan kita mengingoni kambing itu. Misalnya kita pertama kali gitu kita beli dengan harga 1 juta umur 6 bulan, dengan 10 bulan kita jual, kita sudah bisa mendapatkan sekitar 2,5 sampai 3 juta ya kambingnya kita jual harga segitu. Hari pertama kita membeli kambing jantan itu 1 juta, 10 bulan kalau laku 3 juta kita sudah mendapatkan 2 juta. Kemudian kita belikan lagi umuran seperti yang pertama kali, umuran 6 bulanan kita beli lagi. Kemudian kita gemukkan dan kita jual. 10 bulan kita sudah mendapatkan untung 1 juta. Nah, daripada kita tidak nyambi ternak kambing, kita tidak mendapatkan untung apa-apa, ya lebih baik kita sambil kerja kita ngingoni kambing, atau kita ya sambil, kalau tidak punya kerjaan, menurut saya walaupun kita sudah kerja, kita sudah punya kerjaan, akan tetapi kalau di sekitar kita ada hijauan atau ramban-ramban yang bisa untuk pakan kambing, mari kita memulai ternak kambing ya teman-teman. Ternak kambing itu tidak ada ruginya. Kalau kita sudah tahu ilmunya, kambing itu tidak ada ruginya. Bahkan orang-orang yang tidak punya ilmunya pun, yang istilahnya nol putul babar blas, tidak ada pengalaman sedikit pun, kita masih bisa untung. Apalagi kita sudah mempunyai pengalamannya. Sebelum kita memulai ternak, terjun ke ternak, kita bisa memulai atau mencari ilmunya dulu di teman-teman peternak kita yang dekat dengan kita, atau kita bisa lihat-lihat di konten-konten YouTube juga bisa. Akan tetapi biasanya kalau konten-konten di YouTube itu kebanyakan, maaf ya teman-teman, ada suara motor yang terlalu besar knalpotnya, biasa anak muda seperti itu ya. Jadi biasanya konten di YouTube itu kebanyakan menipu ya, karena mereka
hanya mengutarakan manisnya saja, tapi tidak membicarakan pahitnya atau susahnya. Tapi kalau saya membuat video ya saya susahnya saya katakan, rekosonya saya katakan, karena itu benar-benar dari pengalaman saya sendiri. Kalau kita sudah mendapatkan ilmunya, kemudian kita membuat kandang kecil-kecilan, kalau bisa sambil mau nanam bang pakan. Apa saja yang bisa kita tanam, yang bisa kita tanam di kebun kita tanam, dari rumput odot, rumput pakcong, kemudian ramban daun singkong karet, kemudian ada juga gamal, daun mahoni, banyak ya teman-teman yang bisa mulai kita tanam. Kalau bisa pertama kali kita tanam dulu ramban-ramban atau tanaman rumput-rumputan, dan setelah itu kita buat kandang. Nah, kalau tanaman sudah ada, kandang sudah ada, baru kita mau gadoh atau mau beli atau mau gimana, kita baru terjun untuk memulai ternaknya. Dengan alasan kita harus mengandalkan ngarit atau hijauan yang kita punya dulu, jadi tidak membeli pakan-pakan yang kita berikan ke kambing-kambing kita. Itu pasti untung. Akan tetapi kalau kita membelinya ya mohon maaf, kita tidak mungkin untung kalau kita selalu membeli pakan-pakan yang kita berikan ke kambing-kambing kita. Oke, jadi itu ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaatnya di dalam video saya kali ini tentang cerita saya memulai awal ternaknya, dan saya sudah menceritakan suka dukanya awal saya memulainya, dan sampai saat ini saya sudah mendapatkan beberapa ekor kambing ya, walaupun belum banyak akan tetapi sudah ada untungnya juga. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil positifnya dan membuang negatifnya. Jadi itu dulu video dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Jumpa lagi dengan konten-konten saya berikutnya, video saya berikutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngarit.